Dengan berani mengikuti perintah Yesus, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita akan memurnikan hati kita sebagai bait-Nya. Maka Yesus mengajak kita semua agar kita mengasihi sesama kita. Bahkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 19 Februari. Hari Minggu, Pekan Biasa yang ke-7. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Jika orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jika engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, ketika Yesus khotbah di bukit di hadapan para muridnya, Ia meminta agar para murid jangan membalas kekerasan atau kejahatan dengan kejahatan,
karena akan melahirkan lingkaran setan kekerasan tanpa henti. Kejahatan hanya bisa dihentikan dengan kebaikan kasih. Sikap ini tidak mudah, karena sebenarnya ini adalah sikap Allah yang tetap menurunkan hujan untuk orang yang baik dan yang jahat. Seperti disabdakan Tuhan hari ini. Dikatakan bahwa matahari diterbitkan bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Hujan diturunkan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kalau kita hanya memberi salam kepada saudara-saudari kita saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Itu yang dipertanyakan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, bisa saja orang lain menilai sikap ini sebagai sesuatu yang bodoh, tidak masuk akal, atau bahkan mungkin gila. Sebab memang tidak mudah meniru sikap ilahi bagi kita manusia yang lemah ini. Namun Allah sudah menyediakan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Roh Kudus memberi kita hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan kehendak untuk melakukan perintah Tuhan Yesus itu, meskipun sulit. Dengan berani mengikuti perintah Yesus, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita akan memurnikan hati kita sebagai bait-Nya. Maka Yesus mengajak kita semua agar kita mengasihi sesama kita. Bahkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari untuk orang yang baik, yang tidak baik. Menurunkan hujan untuk orang yang benar maupun tidak benar. Karena kalau kita hanya mengasihi saudara-saudari kita, apa upah kita? Bukankah pemungut cukai juga melakukan hal yang demikian? Apa bedanya? Maka kita diajak untuk menjadi sempurna seperti Allah Bapa yang di surga itu sempurna adanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah panggilan hidup kita sebagai murid-murid Kristus yang tentunya tidak mudah. Namun kita diajak untuk berproses ke sana, menjadi sempurna seperti Bapa yang berani mengasihi musuh-musuh kita, yang berani mendoakan mereka yang menganiaya kita, yang memusuhi kita, yang menjahati kita. Karena ini tidak mudah. Namun Tuhan menyertai kita, memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan membimbing dan akan menuntun kita agar hati kita ini selalu dimurnikan, dibersihkan, menjadi penuh kasih seperti yang sudah ditanamkan oleh Tuhan sendiri dalam diri kita umat-Nya. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita berani untuk menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama kita, bahkan bagi mereka yang memusuhi kita. Ya Bapa yang kudus, sungguh agung rencana untuk menjadikan kami seperti diri-Mu. Sungguh tak terduga jalan ajaran-Mu yang Kau nyatakan melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dan terima kasih atas anugerah Roh Kudus yang memampukan kami mengikuti rencana-Mu. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan, agar kami mampu menjadi saluran rahmat dan kasih-Mu dalam hidup kami.
Ampunilah aku Tuhan atas dosa yang telah kulakukan, karena aku tak berbelas kasihan pada mereka yang minta ku maafkan. Sungguh sulit hati ini untuk mengampuni sesama kami, bahkan mereka yang kami cintai. Berat memaafkan yang lukai hati. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Hati kami terselimuti oleh benci, dengki, iri hati. Berilah kami kasih-Mu yang suci, agar hilanglah segala rasa benci. Ajar kami mengasihi, memaafkan dengan ikhlas hati, agar hilang segala dendam di hati, karena kasih-Mu selalu mengampuni. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Oh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.